Halo, Assalamualaikum. Kita akan membahas bidang pendidikan. Latar belakangnya yaitu pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturun dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Next, kita akan membahas pengertian dari bidang pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan di Hindia Belanda telah ada sejak abad ke-17, namun masih terbatas jumlahnya. Pendidikan zaman Belanda bisa dikatakan adalah salah satu fondasi berbagai sistem yang berlaku di Indonesia. Dari sekian banyak sistem yang ditinggalkan Belanda di Indonesia, salah satu adalah pendidikan di Indonesia. Hal ini disebabkan pendidikan bisa dikatakan salah satu poin penting dalam pembangunan negara dan peningkatan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Sistem pendidikan yang baik sedikit banyak akan dapat meningkatkan, apalagi jika dijalankan dengan semestinya. Perkembangan pendidikan di Indonesia menjadi lebih progresif ketika memasuki tahun 1900, yakni era Ratu Juliana berkuasa di kerajaan Belanda. Van Deventer yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda menetapkan politik etis atau etis politik pada tahun 1899 dengan moto The Erich Hall, hutang kehormatan. Secara umum sistem pendidikan di Indonesia pada penjajahan Belanda bisa diterapkan. Politik etis dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar bahasa Belanda atau ELS, HCS, HVS, sekolah dengan pengantar bahasa daerah ISVS, PGS, dan sekolah peralihan. 2. Pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum atau MULO, HBS, AMS, dan pendidikan kejuruan. 3. Pendidikan tinggi. Hindia Belanda pada abad 17-18 tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda, namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda. VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Baraknya berada di Batavia, yakni bernama Jakarta. Tujuan utama VOC telah mempertahankan monopoli terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah dan terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika penduduk kepulauan Belanda terus menjual biji pala kepada pedagang Inggris, pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi dan kemudian memperlakukan pulau-pulau tersebut dengan membantu pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan pala. VOC menjadi terlihat dalam politik internal Jawa pada masa ini dan bertempur dalam beberapa peperangan yang melibatkan pemimpin Mataram dan Banten. Selama abad ke-19, daerah jajahan Hakmoni Belanda diperluas mencapai batas wilayah teritorial terbesar mereka pada awal abad ke-20. Hindia Belanda adalah salah satu koloni Eropa yang paling berharga di bawah kekuasaan Imperium Belanda dan dikontribusi pada keunggulan global Belanda dalam perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi pada abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Struktur sosial kolonial berdasarkan pada struktur rasial dan sosial yang kaku pada elit Belanda yang tinggal terpisah tetapi tetap berhubungan dengan penduduk pribumi yang dijajah. Mereka latihlah Indonesia mulai digunakan untuk lokasi geografis setelah pada tahun 1880. Pada awal abad ke-20, para intelektual lokal mulai mengembangkan konsep Indonesia sebagai negara dan bangsa dan menetapkan panggung untuk gerakan kemerdekaan. 1. Pendidikan tanam siswa. Tanam siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh R.M. Suwardi Suryaningrat
Organisasi Tanam Siswa didirikan karena adanya ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan yang ada di masa itu. Waktu itu, pemerintahan Belanda masih menguasai Indonesia dan dalam sistem pendidikannya. Pemerintahan Belanda tidak membebankan semua rakyat Indonesia untuk bersekolah, hanya anak bangsawan, konglomerat, dan kalangan raja-raja yang boleh bersekolah. Padahal semua rakyat Indonesia sangat membutuhkan pendidikan agar bisa segera merdeka dan bebas dari penjajah diri. Organisasi Tanam Siswa oleh R.M. Suwoni Sungenirat atau sering disebut dengan Ki Hajar Dewantara. Dia adalah tokoh bangsawan dan pada waktu itu menjadi pengetus organisasi pendidikan pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantara yang dulu pernah menjadi wartawan dan aktif di dunia politik dikenal sebagai sosok bangsawan dan yang memiliki pemikiran jauh ke depan. Dia aktif sebagai penulis dan memiliki kebudayaan tinggi dan sangat termotivasi untuk bersekolah di Belanda. Pada tahun 1919 setelah pulang dari Belanda, Ki Hajar Dewantara bersama dengan teman-temannya mengadakan pertemuan di halaman rumahnya. Halaman rumah ini menjadi pendopo tanam siswa di Jogja. Pertemuan di rumah Ki Hajar Dewantara menjadi secara rutin. Dan dari pertemuan itu dihasilkan beberapa pemikiran mengenai pendidikan Indonesia. Saat itu, Ki Hajar Dewantara ditunjuk sebagai pemimpin bagian pendidikan untuk anak-anak dan remaja. Dan temannya King Ageng Suryumuntaram ditunjuk sebagai pemimpin bagian pendidikan untuk usia dewasa. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara, Pronowidiko, dan teman-teman yang lain mengumumkan berdirinya Perguruan Nasional Tanam Siswa yang berada di Yogyakarta. Dalam buku sejarah Indonesia modern 1200 sampai 2008, karya MC Richleff, Tanam Siswa didefinisikan sebagai sekolah yang memadukan pendidikan modern Eropa dengan kebudayaan bangsa Indonesia, khususnya kebudayaan Jawa tradisional. Dalam arus sejarah, kemunculan Tanam Siswa mendapat operasi yang sangat besar dari masyarakat Indonesia. Tanam Siswa dengan cepat tersebar keluar kota Yogyakarta. Kelahiran Tanam Siswa dianggap sebagai titik balik dari pergerakan Indonesia yang benar-benar berasas kebangsaan dan bersikap kooperatif dengan pemerintahan. Tanam Siswa merupakan lembaga pendidikan pribumi yang merupakan sarana untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Melalui pendidikan lingkungan Tanam Siswa diharapkan dapat menghasilkan kaum cendekiawan yang dapat melampaui pergerakan nasional. Guru-guru Tanam Siswa berasal dari bangsa Indonesia yang pada umumnya para aktivitas pergerakan nasional. Mereka bercita-cita merdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Pemerintah kolonial Belanda berupaya merintangi keberadaan Tanam Siswa karena dianggap berbahaya bagi keberadaan pemerintah kolonial. Untuk itu, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan beberapa peraturan menghambat kegiatan Tanam Siswa. Salah satunya peraturan Onderwijs Night Day atau OOO atau Wildenskolen onder Night atau organisasi sekolah liar, yaitu larangan kepada sekolah-sekolah pribumi yang dianggap liar. Kebijakan ini ditentang oleh Ki Hajar Dewantara dengan melakukan gerakan diam. Kaum pergerakan nasional yang duduk di Volksraad atau Dewan Rakyat juga menentang peraturan tentang sekolah liar tersebut. Karena saksi Tanam Siswa mendapat dukungan rakyat, maka peraturan Wildenskolen onder Night pada akhirnya dihapus pada tahun 1933. Melihat protes masyarakat yang begitu besar, pemerintah kolonial Belanda akhirnya mencabut Undang-Undang Sekolah Liar pada tanggal 13 Februari tahun 1933. Tanam Siswa dan sekolah swasta lainnya akhirnya selamat dari jurang kematian. Sekolah Tanam Siswa kemudian semakin berkembang pesat. Pada tahun 1936, Tanam Siswa memiliki 161 sekolah, 1037 kelas, 11 236 murid, dan 602 guru. Tak hanya di situ, kita masuk ke bagian 2, INS atau Indonesia Nederlandse School Kayu Tanam. Pada mulanya,
Terbentuknya INS atau Kayu Tanam pada tanggal 31 Oktober 1926. Lembaga pendidikan ini diserahkan kepada Moshavi untuk dikelola dan kemudian terkenal dengan nama Ruang Pendidikan Indeshet Nederlandsche School atau RPINS Kayu Tanam. Proses intelektual asal dari sebuah institusi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan pembelajaran. Penyelenggaraan pendidikan di INS Kayu Tanam memiliki beberapa asas, yaitu 1. Berpikir nasionalis, 2. Kreatif dalam berkegiatan, 3. Pendidikan masyarakat, 4. Pendidikan berpusat pada kebutuhan siswa, 5. Menentang intelektualisme dari pendidikan Belanda. Tujuan dalam Jurnal Penyelenggara Pendidikan Indonesia Nederlandsche School atau INS Kayu Tanam dalam berpraktek. Karya sastra Raja Pendidikan INS Kayu Tanam bertujuan untuk 1. Mendidik rakyat ke arah kemerdekaan. 2. Memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para pemuda sebagai penggerak perubahan. 4. Menumbuhkan kepercayaan hidup berkepemimpinan diri sendiri dan berani bertanggung jawab.